Ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu. Keneknya ugal-ugalan, supirnya ugal, keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dong dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang. Nama Gus Nur belakangan menjadi sorotan karena ditetapkan menjadi tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Ormas Nahdlatul Ulama. Terlahir dengan nama Sugi Nur Raharja, dia kemudian dikenal dan dipanggil dengan sebutan Gus Nur. Ada juga yang memanggilnya dengan sebutan Ustadz. Seperti apa latar belakangnya? Sebelum kita lanjutkan, bantu kami membangun channel ini dengan cara subscribe dan bagikan ke media sosial kalian agar semakin banyak yang tahu dengan informasi ini. Dilansir dari detik.com, Sugi Nur Raharja buka-bukaan soal kasus hukum yang menjerat dirinya. Dia juga mengungkap cerita soal latar belakang dirinya. Sugi Nur Raharja menceritakan awal dirinya dipanggil Gus. Nama Gus Nur dia dapat saat dirinya masih aktif menjadi pemain debus. Gus Nur lantas menceritakan kemampuan debusnya dulu. Di antara lain, dikubur hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, hingga diseret mobil dengan kecepatan tinggi. Pekerjaan itu dilakoninya semasa muda sebelum menikah untuk mencari nafkah. Dia mengikuti jejak ayahnya yang lebih dulu berprofesi sebagai pemain debus. Di acara Munas Pagar Nusa, pencaksilat Pagar Nusa, di Pondok Zainul Hasan Genggong Pacarakan. Udah, singkat cerita, besoknya kita sarapan bareng-bareng. Tiba-tiba abah saya dipanggil. Abah saya namanya Pak Tom Jack, Tommy Jenggot. Jadi jenggotnya panjang, namanya Tommy, jadi dipanggil Tom Jack. Pak Tom Jack, sini ya, pengasuh Pondok Genggong. Wah, Pak Tom Jack ini hebat ini. Udah, sama tak panggil Gus Tom Jack aja. Sama nggak usah panggil Pak Tom Jack, Gus Tom Jack. Kesenian debus identik dengan Provinsi Banten. Namun Gus Nur menuturkan bahwa dirinya tidak punya darah Banten. Dia menyebut ayahnya berasal dari Madura, sedangkan ibunya berasal dari Yogyakarta. Setelah ayahnya meninggal dunia, Gus Nur berhenti berkarir sebagai pemain debus. Kemudian dia beralih menekuni ilmu agama. Namun, ilmu debus tidak sepenuhnya dia tinggalkan. Dia kemudian memanfaatkan ilmu debusnya untuk media dakwah, seperti dikubur hidup-hidup. Gus Nur mengungkapkan, cara dakwah dari dalam kubur akhirnya viral. Gus Nur menyebut bahwa dirinya adalah tokoh revolusi dakwah dalam kubur. Iyalah, waktu itu kan belum ada HTI, belum ada Syiah, belum ada sekuler, belum ada Wahabi waktu itu kan, hanya NU dan Muhammadiyah saja waktu itu. Ya sudah, dan itu saya pertanggungjawabkan, makanya menjelmalah penceramah dakwah kubur Gus Nur itu. Berarti kan saya pertanggungjawabkan gelar. Dalam tradisi pesantren Nahdlatul Ulama, gelar Gus disematkan pada anak atau keturunan kiai atau pengasuh pesantren. Gus Nur kemudian mengklaim, sebenarnya ada darah kiai yang mengalir dalam dirinya. Gus Nur menyebut, kakek buyutnya adalah kiai di Madura. Namun dia tidak merinci siapa kakek buyutnya yang dimaksud. Binatang itu ulama yang takut kepada Allah. Kata siapa? Kata saya. Kola Gus Nur. Kamu pakai iya, nggak pakai iya, nggak apa-apa.
Bahkan kalau kamu pakai ini nggak akan tersesat akidahmu. Gus Nur mengakui bahwa dirinya hanyalah lulusan SD saja, dan dia juga mengakui tidak mengenyam pendidikan agama secara formal, meskipun dirinya mengisi ceramah di berbagai tempat dan aktif berdakwah lewat media sosial seperti YouTube. Gus Nur menyatakan memang tidak mementingkan gelar pendidikan, meskipun banyak yang menyarankan untuk ikut program penyetaraan. Gus Nur mengaku masa kecil dan remajanya memang serba sulit. Dia sibuk mengikuti ayahnya yang berprofesi sebagai pemain debus, sehingga tidak sempat melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP. Menurut Gus Nur, apa yang terjadi dalam hidupnya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak bisa mengelak. Meski hanya mengenyam bangku pendidikan SD, Gus Nur menyebut dirinya bukannya tidak belajar. Dia mengklaim banyak belajar secara otodidak atau belajar sendiri, termasuk mempelajari ilmu agama. Bahkan, Gus Nur mengaku telah menulis 13 buku dan menciptakan lagu. Demikian, salam dari rakyat jelata. Dengan pikiran yang netral, justru di situ saya menunjukkan darah ke-NU-an saya yang masih khitoh, masih suci, gitu kan. Saya ini NU yang kecewa. Saya merasa benar, jadi jangan harap terus saya jerah. Enggak, kecuali saya salah. Ini sudah menyangkut keyakinan kalau ngomong jerah ini ya. Saya berapa kali pengajian saya dibubarkan. Felixio dibubarkan, Ustadz Abdul Somad dibubarkan. Apa kalau nggak PKI? Masa sih menghina? NU itu ibarat bis umum, sopirnya mabuk. Masa sih menghina? Itu kan kritik. Dan saya NU berarti kan sayang. Kecuali saya bukan NU.